Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau berbagi tips menyimpan ikan biar bisa tetap fresh selama 1 minggu lebih ya teman-teman. Simak video saya sampai selesai ya. Nah, ini belanjaan saya pagi tadi ya teman-teman. Kebetulan saya nggak belanja banyak, cuman banyak di ikannya aja, dan sayurannya nggak ada karena masih ada stok dari minggu kemarin. Dan sebelumnya kita harus menyiapkan wadah atau tempat yang kedap udara, sama tempat buat mencuci ikan, dan tatakan sama pisau, dan jangan lupa elap ya teman-teman. Oke, pertama-tama saya ke telur dulu ya. Ini telurnya cuman saya rendam ya teman-teman, buat mengetahui juga bagus tidaknya si telur. Kalau misal ada yang mengapung berarti itu telurnya kurang bagus ya. Nah, kemudian kalau sudah direndam, kita tiriskan dan cukup dielap-elap saja seperti ini. Mengelapnya juga jangan terlalu keras ya teman-teman, biar tidak merusak lapisan luar dari telurnya ini sendiri, supaya tetap aman dan tidak ada bakteri yang masuk ke dalam telur. Nah, ini sudah bersih, tinggal nanti saya masukkan ke dalam kulkas. Selanjutnya ini saya ke tahu dulu. Tahunya saya cuci ya biar bersih, kemudian langsung saya masukkan ke tempat yang kedap udara. Nah, kalau sudah, saya isi sama air secukupnya ya teman-teman. Dan ini masuk ke pembersihan ikan-ikan ya teman-teman. Pertama adalah ikan salmon. Cuman ikan salmon di sini ikan salmon jenis yang lokal katanya teman-teman. Jadi di pasar yang saya biasa buat belanja itu tidak ada salmon yang sudah filetan atau yang salmon merah. Meski di pasar sudah dibersihkan sama abang-abangnya, cuman masih kurang ya teman-teman. Jadi di rumah harus tetap dibersihkan lagi seperti ini dengan air mengalir, biar tidak ada lagi kotoran yang membekas di dalam ikan. Soalnya kan nanti mau kita simpan di freezer. Nah, ini dipastikan bersih banget, dibolak-balik, di luar dalam juga dicek. Dalam membersihkan ikan ini emang berbeda sama dengan saat kita mau food preparation daging ya teman-teman. Kalau daging kan tidak perlu dicuci, tapi kalau ikan harus sangat dipastikan sudah bersih ya teman-teman. Nah, ini sudah bersih, mau langsung saya taruh di tempat yang kedap udara. Kemudian ini ikan kembung Banjar, salah satu ikan kembung yang paling enak dari sejenisnya ya teman-teman. Jadi ini tuh ikan yang paling laris di pasar teman-teman. Kalau kita udah siangan dikit pasti udah langsung habis. Dan alhamdulillah pagi tadi tuh saya ke pasarnya lumayan pagi, jam 6:30 udah di pasar. Jadi masih banyak pilihan ikannya dan masih belum ramai banget. Jadi enggak terlalu lama di pasar, soalnya masih sepi. Nah, ini juga harus dipastikan bersih banget ya teman-teman, sampai luar dalam si ikannya harus dicek lagi, meskipun tadi juga udah dibersihkan sama abangnya. Oke, ini sudah mulai bersih ya teman-teman. Lalu nanti ini saya taruh di tempat kedap udara langsung. Selanjutnya saya mau membersihkan ikan lele ya teman-teman. Dan ikan lelenya ini tadi waktu di pasar itu masih hidup, cuman saya minta buat sekalian dibersihkan gitu kotorannya, biar sampai rumah itu tinggal membersihkan seperti ini teman-teman. Jadi saya tuh kalau misal ke pasar atau ke tukang sayur biasanya minta sekalian buat disiangin gitu ikannya. Kalau daging pun saya minta tolong buat dipotong-potongin sekalian. Nah, ini ikan lele adalah salah satu ikan kesukaan anak saya dan suami. Jadi tiap minggu pasti minimal sekali saya masak ikan lele, dan saya nyetok ikan lele pastinya ya. Ini sudah mulai bersih, jadi langsung saya taruh di wadah yang berlubang biar airnya bisa langsung ke bawah.
Kemudian kalau sudah dirasa cukup kering, saya langsung masukkan di tempat yang kedap udara ya teman-teman. Nah, penampakannya seperti ini, bersih banget. Nah, ini yang terakhir, ikan udang. Ini tadi saya beli seperempat ya teman-teman, harganya 18.000. Kalau di tempat teman-teman harganya berapa ya? Ini sih tadi katanya udangnya agak besar, soalnya tadi ada yang harganya itu 15.000. Jadi saya milih yang agak besar aja, ini adanya yang paling besar juga ini doang. Jadi ya udah beli yang 18.000 aja. Nah, ini tuh saya membersihkannya, kulit-kulitnya saya buang semuanya ya teman-teman. Cuman ekornya saya sisain biar masih ada kriuk-kriuknya. Soalnya biar kalau mau makan nanti tinggal hap gitu, nggak usah nyiangin lagi. Cuman kembali ke selera sih ya, kadang ada yang suka kulitnya dimakan juga, ada yang udah bersih kayak ini. Kalau saya tergantung mau dimasak apa. Nah, ini kebetulan saya nanti mau bikin udang saus kecap gitu, jadi biar simple. Oh iya, food preparation saya kali ini di minggu ini saya nggak beli daging ya teman-teman, soalnya stok kemarin tuh masih ada sisa daging ayam dan baru saya masak hari ini. Jadi minggu ini sudah masak daging di hari pertama. Nah, ini untuk masakan saya besok mulai ikan-ikanan. Nah, ini sudah bersih udangnya. Kemudian langsung mau saya taruh di tempat kedap udara ya. Udah selesai untuk perikanan, kemudian ini saya mau langsung membersihkan tempat cucinya ya teman-teman. Jadi biar nanti tuh baunya nggak membekas. Soalnya ini tuh dapur kedua saya yang masih jarang saya gunakan teman-teman. Jadi harus sering-sering langsung dibersihkan tiap kali saya gunakan gitu teman-teman. Nah, teman-teman sendiri gimana? Pasti ada yang dibersihkan langsung atau nanti setelah semuanya selesai ya? Semuanya kembali ke kita sendiri. Oh iya, setelah ini saya mau review sisa sayuran saya dari stok kemarin ya teman-teman. Jadi minggu kemarin itu kan karena ada tanggal merah, jadinya saya nggak masak ya teman-teman. Akhirnya masih ada sisa lumayan banyak. Nah, nanti tuh saya mau mereview sayuran yang minggu kemarin itu masih bagus nggak sih dipakai di minggu ini. Simak terus ya teman-teman. Oke, ini perikanannya sudah selesai. Kemudian ini saya mau ngasih jeruk nipis ya teman-teman. Teman-teman kalau misal nggak ada jeruk nipis, boleh dikasih cuka makanan atau lemon ya teman-teman. Cuman ini saya belinya tadi jeruk nipis, akhirnya saya kasih jeruk nipis supaya si ikannya lebih fresh dan harum gitu teman-teman saat kita mau memasaknya. Nah, ini kemudian kalau sudah selesai langsung saya tutup sama penutupnya yang kedap udara ya teman-teman. Jadi nanti bisa langsung saya taruh di freezer. Selanjutnya ini saya mau ngasih tips buat penyimpanan cabai ya teman-teman. Jadi ini tuh dipotong, cuman motongnya nggak keseluruhan tapi disisain sedikit seperti ini ujungnya ya teman-teman. Nah, masih ada kepalanya sedikit, dan ini tuh saya campur gitu dari cabai jable sama cabai keriting, saya jadikan satu di satu tempat. Alhamdulillah tetap aman teman-teman. Dengan cara yang seperti ini dipotong ujungnya aja. Kemudian nanti saya kasih tambahan bawang putih yang sudah dikupas satu di atas cabai ya teman-teman. Jadi si bawang putih itu fungsinya bisa buat mengawetkan si cabai itu sendiri teman-teman. Dan ini sudah saya buktikan, saya pun masih ada sisa dari yang minggu kemarin dan alhamdulillah masih fresh banget teman-teman. Nah, seperti ini cabai saya yang dari minggu kemarin ya teman-teman, dia tuh masih bagus banget. Kemudian ini mau saya
bersihkan tempatnya karena sudah mulai basah ya. Jadi saya cuman dilap aja tempatnya dan saya ganti tisunya. Kemudian saya taruh lagi deh di tempat yang sama. Jangan lupa dikasih bawang putih ya teman-teman, 1 aja. Nah ini dilap juga untuk tutupnya ya teman-teman. Kemudian tadi saya tuh beli stroberi teman-teman di pasar. Ini tadi harganya 12.000. Lumayan besar sih, tapi yang atasnya aja, ternyata bawahnya itu kecil-kecil. Tapi nggak apa-apa karena ini kelihatan lebih bagus daripada tadi di pasar tuh ada yang harganya 6.000, cuman dia udah nggak bagus gitu bentuknya teman-teman. Dan ini saya bersihkannya cukup saya buangin daunnya aja ya teman-teman, jadi masih saya sisain tangkainya sedikit. Kemudian saya tutup sama tisu dan ditutup sama penutupnya. Oke, lanjut review persediaan kemarin ya teman-teman. Ini yang pertama, saya masih ada sisa tomat masih utuh 4 karena kemarin saya nggak buat sambal. Dan ini saya lap lagi wadahnya sama tomatnya ya teman-teman, di tempat yang sama, cuman saya ganti tisunya aja. Kemudian saya tutup lagi. Kemudian yang kedua ini saya ada tisunya basah banget, tapi kacang panjangnya sama buncisnya masih segar banget ya teman-teman, masih hijau banget gitu, masih segar. Kemudian wadahnya saya lap ya teman-teman sama tutupnya, soalnya udah basah banget. Terus saya ganti tisunya di bagian bawah sama bagian atas juga. Kalau sudah, kita tutup lagi teman-teman. Selanjutnya ini sayur bayam ya teman-teman. Kemarin kan saya ada dua tempat. Nah ini masih ada sisa 1 tempat. Masih segar juga ya bayamnya teman-teman, meskipun nggak sesegar waktu pertama kali, cuman ini kata saya masih segar sih. Saya lap aja wadahnya, kemudian saya ganti tisunya. Dan ini adalah pakcoy, masih sisa sedikit teman-teman, seger banget pakcoynya. Saya jadikan 1 sama bayam ya teman-teman, nggak apa-apa. Terus ini adalah sayur brokoli sama bunga kol. Ini saya jadikan 1 ya teman-teman, soalnya udah saya pakai sebagian. Kemudian wadahnya ini saya lap lagi dan nanti saya ganti tisu juga. Ini tuh kemarin daripada tempatnya masih sisa banyak si brokolinya, jadi saya jadikan 1 sama kembang kolnya teman-teman. Nah kalau sudah, ini saya tutup lagi sama tisu yang baru, dan tutupnya jangan lupa dilap juga ya teman-teman biar kering. Nah ini yang terakhir adalah bumbu dapur. Bumbu dapurnya kemarin jadinya saya jadikan 1 ya teman-teman, mulai daun salam, daun jeruk, dan kunyit dan kawan-kawan. Alhamdulillah nggak apa-apa, soalnya saya belinya cuma 2.000-3.000, jadi biasanya 1 minggu tuh udah habis teman-teman. Kalau nggak habis pun paling sisa sedikit seperti ini teman-teman, dan alhamdulillah masih bagus ya teman-teman, soalnya kan nggak saya gunakan untuk berbulan-bulan. Nah sudah selesai. Kemudian ini saya taruh ikannya di freezer teman-teman, kulkasnya kosong ya teman-teman, freezernya. Dan yang kedua ini adalah sayur mayurnya, saya taruh di kulkas bagian bawah teman-teman. Oh iya, untuk kulkasnya jangan lupa dibersihkan terlebih dahulu sebelum barang-barang yang dimasukin ya teman-teman. Nah ini saya tata ulang ya, soalnya saya bingung daripada tempatnya kosong, jadi saya sejajarkan seperti ini teman-teman. Yang terakhir adalah telur, saya taruh di kulkas ya teman-teman, soalnya seminggu biasanya sudah habis. Terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya, di like, di komen, dan di share ke teman-teman lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.